Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pertama kali ya dalam perkuliahan ini ya, perkuliahan manajemen produksi dan operasi. Jadi pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini tentu sebelumnya pasti harus perkenalan dulu ya. Meskipun kita pernah bertemu di perkuliahan yang lain ya, nggak apa-apa. Kita kenalkan dulu, nama saya Wawan Dari Subatio. Baik. Nah, kita masuk ke deskripsi ya. Apa yang dipelajari dari manajemen produksi dan operasi? Ya. Mata kuliah manajemen produksi dan operasi, mata kuliah yang mempelajari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses produksi dalam sektor organisasi atau perusahaan. Proses produksinya, ya. Jadi bagaimana mengatur, mengelola proses produksinya. Ya. Tujuan utamanya adalah mengelola sumber daya, baik manusia, mesin, material, dan metode secara efisien dan efektif untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi apa yang dikelola, ya, dalam produksi itu adalah manusia, orangnya ya. Kemudian di situ ada apa diproduksi? Ada orang, ada mesin, dan terus ada material yang diproses, kemudian caranya. Ya. Harus secara efisien dan efektif. Ya. Untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang diproduksi itu bisa barang atau jasa. Karena produk yang kita yang digunakan manusia itu bisa barang atau jasa ya. Nah, kenapa harus efisien dan efektif? Untuk menghemat waktu dan menghemat budget. Jadi dalam waktu singkat-singkatnya menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Ya. Jadi bagaimana untuk memanfaatkan dan menggunakan waktu dan biaya ya dengan bahan yang seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Kenapa? Karena pada dasarnya produk itu suatu produk ya bersaing nggak dengan produk yang lain? Bersaing. Siapa yang akan menang bersaing? Produk yang seperti apa kira-kira? Yang lebih baik. Lebih baik dari sisi siapa? Konsumen ya. Jadi produk sekarang itu mungkin bagi produsen dilihatnya kurang bagus gitu ya. Ya baru segini, tapi ternyata konsumen mau dikatakan baik kan? Berkualitas ya produknya. Ya jadi konsepnya sekarang itu adalah kepuasan konsumen. Ya produk ya, tipikal produk itu ketika nanti dia sudah sangat menguntungkan, kalau Anda belajar nanti jauh hidup ya produk, pasti akan ada apa? Pesaing. Ya. Anda bikin sesuatu yang baru gitu ya, yang sebelum dikenal mungkin nggak masalah ya. Tapi ketika dia nanti sudah terkenal, sudah menguntungkan, pasti akan ada pesaing. Jadi kalau Anda akan terjunnya ke dunia produksi ya harus siap dengan persaingan. Tapi nggak akan ada persaingan. Kenapa? Karena itu ya dikatakan harus efisien dan efektif. Supaya dengan efisien efektif itu nanti dari sisi harga, dari sisi kecepatan penyediaan, ya, kualitas nanti bersaing dengan bersaing. Kenapa? Karena produksi kan tidak hanya untuk bikin sekali saja kan. Kalau sekali saja namanya bukan produksi ya. Tapi bagaimana produksi itu kan membuat satu barang jumlahnya banyak, bikinnya berulang-ulang. Kalau hanya satu ya siapanya bisa ya. Anda bisa bikin, kita bisa bikin. Nah, cuma satu kan. Tapi kalau itu dalam jumlah yang besar dan berulang-ulang, nah itu jadi yang harus dikelola ya dalam manajemen produksi dan operasi. Jadi kurang lebih itu ya kenapa dalam manajemen produksi dan operasi itu harus namanya efektif dan efisien. Oke, ruang lingkup
Berikutnya apa? Perencanaan produksi dan kapasitasnya, penjadwalan pengendalian produksi, tata letak fasilitas, jadi bagaimana mengatur posisinya, merencanakannya, bagaimana untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif kan harus dari perencanaan kan. Bagaimana merencanakan, kemudian menjadwalkan, dan mengatur posisi mesinnya bagaimana, nah, itu semuanya ada di yang kita pelajari. Kemudian bagaimana pengendalian dan pemeliharaan, ya, dari peralatan ya maupun dari produktivitasnya. Jadi mesin-mesin yang ada kan harus dipelihara juga ya. Nah itu yang akan dipelajari di manajemen operasi ya. Jadi bagaimana mengelola semua yang ada, sumber daya yang ada dalam sebuah industri ya, mulai orangnya, mesinnya, jadi termasuk juga penataannya dan bagaimana nanti pengaturannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai definisi dulu ya, pemahaman tentang kajian produksi dan operasi. Nanti kita juga bahas kenapa kalau dikatakan ada manajemen operasi dan manajemen produksi. Ya. Oke, capaiannya. Nah, secara lengkap ada di silabus ya, ada di nanti bisa Anda lihat di di siap ya, siap Anda bisa lihat silabusnya seperti apa. Terus secara umum ya untuk cara pembelajaran ini ya, yang pertama mahasiswa mengerti memahami ruang lingkup manajemen produksi dan operasi serta proses operasinya. Mahasiswa mampu mengimplementasikan metode forecasting. Nanti ada belajar forecasting ya, meramal, bukan meramal ahli nujum ya, meramalkan apa tentang produksi sudah banyak yang harus kita produksi berikutnya, supaya apa? Supaya nanti tidak tekor. Kalau kebanyakan berproduksi, masalah nggak? Produknya nggak terjual, padahal produksi itu kan butuh ada biayanya kan, sehingga biaya bertahan di produk. Ya. Kalau produknya kurang, masalah nggak? Pada saat orang butuh, kita nggak ada barang lagi, padahal lagi cuan-cuannya kan, masalah. Sehingga perlu mengetahui kurang lebih berapa banyak sih produksi yang harus dilakukan supaya hasilnya optimal ya, optimal untuk kita ya. Kemudian memahami rancangan desain produk itu seperti apa sih yang sebaiknya yang dibuat ya. Implementasikan teori antrian, nanti ada juga teori antrian ya. Antrian itu perlu ada teorinya kan. Jadi kalau antrian ini nggak diatur ya, orang ada masa tunggu tuh, ada masa jedanya mulai dari ya terima oke lah nggak apa masih lama ya, lama-lama murka kan pergi dia. Nah itu ya antrian. Kemudian memahami proses produksi ya, prosesnya sendiri ya. Kemudian implementasi metode lokasi penentuan lokasi pabrik. Nanti Anda belajar juga bagaimana menentukan saya tuh sebaiknya melakukan apa, memproduksi di mana ya. Ya, itu ada teorinya ya. Terus menentukan layout pabriknya, layout industri kalau misalnya walaupun kecil ya, tapi kan ada prinsip-prinsip yang harus dipahami, mengatur tata letaknya gimana, nggak sembarangan. Terus pemilihan teknologi, nah teknologi juga ya. Jadi apakah nanti untuk berproduksi itu kan kadang tidak harus dibikin sendiri komponennya ya, tapi bisa jadi nanti ada yang beli, nah, semua kan ada hitung-hitungannya. Nah, itu bisa dipelajari. Terus pemeliharaan juga ya, ada akan diajarkan dengan pemeliharaan dari mesin pabrik itu harus di maintain ya, ada preventive maintenance-nya. Jadi nggak sembarang, masih bisa ini biarinlah jalan, ntar cepat rusak. Kalau rusak kan itu mengganggu proses produksi kan, tapi harus ada preventive maintenance-nya. Dan kemudian ada MRP ya, material requirement planning, jadi perencanaan produksi. Akan seberapa banyak tiap hari, per minggu, per bulannya produk itu harus diproduksi. Nah, nanti harus diatur ya. Misalnya apa? Porsi aja deh ya. Porsi ini komponennya apa? Ada kayunya ya, bentuk seperti itu ya. Ada mesinnya, ada apa? Susahnya.
ada bagian kaki ya. Jangan lupa ada lagi muatnya Pak. Satu buah produk kursi ini komponennya ada banyak. Kapan komponen-komponen itu harus berapa banyak belinya? Nah itu akan nanti pelajari di MRP ini. Jadi ketika ada pesanan kursi 1000, wah, Anda kan harus menyiapkan kan 1000 di minggu ke misalnya minggu ke 1 Agustus bulan lagi. Jadi ketika Anda nanti rata-rata kerjanya biasanya di pabrik, ya akan kebayang nanti, oh kalau kerjanya di situ, saya di bagian itu tahu masalah seperti itu. Ketika Anda ditempatkan bagaimanapun, Anda kan sudah paham kan, oh harus seperti apa? Oh ilmunya itu loh, kan? Apalagi ilmunya kan? Itu pembelajaran. Nah, pembelajaran menggunakan teacher central learning, maksudnya dari pusat belajar dari sekarang ya. Tapi kombinasi dengan diskusi ya, diskusi sehingga nanti supaya interaktif ya. Ada yang ditanyakan bisa langsung ambil pembelajaran dan langsung tanya apa ya. Ada masalah, ada kurang jelas harus ditanyakan. Jangan nggak tahu terus belajar padahal nggak tahu. Saya mungkin nanti yang Anda sendiri ilmunya harusnya dapat tapi Anda karena malu bertanya. Kita kan pemalu ya bahasa hati kan pemalu kan. Padahal nggak tahu nanti salah. Nggak mau itu harus mental block kita ya, mental block yang nggak apa yang membuat kita tuh menghalangi kita untuk maju, tambah ilmu, tambah berkembang itu kita sendiri yang bisa menghancurkan itu. Ya, selama itu enggak ya kita tetap kayak sini ya. Tapi berani kalau emang nggak tahu ya tanya, ya supaya ilmu Anda nambah, wawasan Anda nambah ya nanti. Oke, nah SKS-nya di SKS pertemuannya 16 kali ya, 1 sampai pertemuan pertama 7, kemudian ada UPS 18 dan UAS. Tapi lebih jelasnya bisa dicek di silabus ya, di siap di silabusnya. Nah kemudian sistem tatap muka ya, kita tatap muka ya. Ini kemudian pakai rapi sopan ya, tidak pakai kaos oblong salah jepit ya. Pasti kan ya, nggak mungkin ya kaos oblong salah jepit kampus pak kuliah. Keren banget ya, ada kan? Nah, oke sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, tanyakan mengenai ini ya, perkuliahannya dulu ya. Nah, mengenai kriteria penilaian di sini ada absensi, keaktifan, sikap etika 5% ya. Jadi kalau misalnya Anda saya masuk terus Pak, nilai saya kok enggak maksimal. Nah, jangan nanti ada sikap etikanya kurang. Ya, suka bikin onar. Misalnya kan misal aja nih hasilnya nggak ada. Ini kelas yang lain-lain ya, tempat lain. Nah, itu 25% ya. Dan tugas bisa tugas mandiri, tugas kelompok, nilai 20%, tugas UAS 20%. Jadi dengan ini Anda bisa berstrategi kan, supaya nilainya bagus. Ya, paling tidak absensi, ya, sikap dan sebagainya, tugas kan masih saya biasanya kan selalu saya ambil dari sekian banyak tugas, saya ambil nilai paling bagus, ya, nilai bagus supaya ya nilai Anda lebih bagus, ya. Oke lanjut, ada pertanyaan sini. Kalau UAS, UTS ya memang berbeda besar ya. Jadi kalau nilainya kurang di UTS, UAS ya coba yang lain. Bisa sih nilainya juga bagus. Oke lanjutkan. Nanti materi tadi ya, materi sesuai dengan tujuan tadi ya, sama persis. Jadi ada forecasting sampai ke MRP ya. Yang akan dipelajari di perkuliahan
manajemen produksi dan operasi, ada di Silabus. Nah, sebenarnya pustakanya ada banyak ya, banyak. Anda bisa di perpustakaan ada juga ya, sebagai buku ada. Kemudian Anda gunakan buku-buku yang lain juga boleh ya, yang berkaitan dengan manajemen produksi dan operasi. Ya. Di online juga ada. Kalau materi sekarang ini dengan online hampir semua mata kuliah, semua mata pelajaran ya ada ya di online. Kalau Anda mencari buku di online itu juga ada. Ya, tinggal Anda mau atau enggak semangatnya. Nah, kita masuk. Tadi kan perkenalan awal ya. Nah, kita masuk ke materinya. Materi mengenai manajemen produksi dan operasi. Kalau ada tadi sempat sudah kita Anda jawab ya, bahwa manajemen produksi dan operasi ya. Bayangan Anda kalau dengan kata produksi dan operasi itu, kalau produksi itu apa? Produksi, produk. Kalau produk itu apa? Badan besar. Produksi, membuat, proses membuat, ya kan? Nah, kalau operasi, pengoperasian, pengelolaan. Nah, sebenarnya hampir sama ya, produksi dan operasi itu hampir sama. Nah, yang membedakan adalah kalau produksi itu biasanya produknya berupa barang, tapi kalau operasi biasanya berupa jasa. Manajemen produksi biasa kaitannya pasti ke barang, produksi berupa barang. Kalau manajemen operasi, nah, biasanya ke jasa. Ya. Nah, manajemen berarti pengelolaan ya, pengelolaan dari produksi dan operasi, bagaimana mengelola sumber dayanya sehingga menghasilkan barang atau jasa. Oke, dari definisi ya, manajemen berarti seni melaksanakan atau mengatur, bagaimana mengatur ya. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu atau seni yang tentang upaya memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Seperti yang disebutkan di deskripsi awal ya, bagaimana kalau mengatur itu seni ya. Kenapa seni? Karena setiap orang ketika memimpin ya, memimpin sebuah pembuatan industri gitu ya, perusahaan ya, beda orang ada bedanya ya, meskipun sama-sama pimpinan perusahaan gitu. Anda pernah mengalami ini ya, ketemu dengan supervisor atau atasan yang berbeda-beda. Ya, artinya beda orang beda ini kan. Nah, beda kebijakan, beda cara menangani ya. Nah, makanya dikatakan manajemen itu seni, karena setiap orang punya cara ya, pendekatan bagaimana dia mengajak pegawainya untuk bergerak ya, bagaimana memprioritaskan dari bahan-bahan baku yang digunakan, sehingga itu masing-masing orang berbeda ya. Ada yang sangat berani, tapi ada yang hati-hati ya kan, tipe-tipe orang berbeda, sehingga itu berefek juga dengan tempat dia kelola. Misalnya ini presiden ya, ada kalau presiden siapa aja? SBY, siapa? Pak Jokowi berarti kan? Sekarang Pak Prabowo. Ada merasa beda nggak tiga orang ini? Cara memimpinnya, ya kan? Pak SBY gimana Pak SBY? Ya Pak SBY apa? Ya berbeda ya dengan Pak Jokowi ya, dengan sekarang Pak Prabowo ya, artinya gaya kepemimpinan berbeda. SBY dari militer ya, militer pendidikan ya. Kemudian Pak Jokowi bukan militer
Ya, beda pasti. Kalau juga militer, kayak kimia berbeda. Ya ada bisa mengamati ya, merasakan. Ada juga yang bilang seni ya, itu juga dengan industri ya, bagaimana orangnya itu seni untuk mengelola, seni mengelola apa semua material dan baku yang ada di industri itu. Nah, tujuannya lebih efektif dan efisien. Efektif adalah tujuan dapat mencapai sesuai dengan perencanaan. Efektif itu menyangkut dengan tujuan. Jadi bisa tercapai sesuai perencanaannya tercapai itu dikatakan efektif ya. Planningnya awal Agustus atau itu sudah tersedia 1000 produk terlaksana, tapi dia efektif, nggak molor ya. Nah, kalau efisien, efisien artinya cara pelaksanaan, cara melaksanakannya. Ya, cara melaksanakan dari selama berproses itu yang paling cepat dari bagian dapat dan paling ya cepat sesuai dengan hasilnya ya, itu dikatakan efisien. Ya, jadi efektif efisien. Jadi bedanya apa efektif dan efisien? Ya, bisa tanya. Efektif dan efisien. Efektif itu apa? Bedanya? Ya. Ataupun tepat sasaran, Sesuai dengan target ataupun tujuannya. Bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan. Ingat, kalau efektif itu pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaannya. Ya. Tapi kalau misalnya efisien, cara yang digunakan untuk berproduksi itu adalah yang paling benar, sesuai. Caranya udah paling benar. Cara nggak benar mengakibatkan nanti ini juga mungkin tidak sebagus yang diinginkan ya. Jadi kalau efektif itu kaitan ke rencananya tercapai sesuai dengan planning. Kalau efisien itu caranya, cara berproduksinya. Ya, jadi ingat-ingat. Efektif dan efisien. Oke, fungsi manajemen. Elemen dasar yang akan selalu melekat dalam proses manajemen dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan. Oke, manajemen. Anda pernah belajar manajemen? Pernah ya, dapat ya. Jadi ada empat aktivitas dasar manajemen. Apa aja? Singkat apa? Singkat apa? Wah ya. Itu dalam kalau mendengar kata-kata manajemen itu udah pasti arahnya ke sana. Jadi bagaimana merencanakan, mengorganisasi ya, kemudian menggerakkan sumber daya ya, termasuk orangnya, dan setelah semua berjalan ada kontrol. Ya. So, apa yang direncanakan, yang diorganisasi, yang digerakkan, kemudian dikontrol adalah, kalau dalam kaitan mesinnya adalah tentu kaitan dengan produksi ya, proses produksi. Nah, kemudian ketika digabung dengan manajemen produksi dan operasi, ya. Kalau tadi pemahaman produksi adalah membuat produk atau jasa, maka manajemen produksi dan operasi adalah aktivitas mentransformasi. Ya, jadi produksi atau operasi itu ada proses transformasi ya, ingat-ingat ya. Mentransformasi sumber daya menjadi produk atau jasa. Jika produknya nyata disebut manajemen produksi, jika produknya tidak nyata disebut manajemen operasi. Jadi ada kata-kata transformasi. Kalau nggak ada transformasi, tidak bisa dikatakan berproduksi atau beroperasi. Transformasi maksudnya apa? Bahan baku berubah menjadi barang jadi transformasi. Kalau misalnya kalau perubahan bahan baku menjadi bahan jadi pasti paham ya, dari bahan makanan, cabai apa diproses menjadi apa, sambal misalnya, ada transformasi.
sambal kacang kayak iya kan. Ada kacang ditumbuk, dicampur dengan bumbunya, otomasi. Kayu, besi, diproses, dibentuk menjadi kursi, transformasi. Terus kalau misalnya Anda ya mau beli keripik, ya, Anda kemas, ada transformasi kan? Ada. Apa transformasinya? Apa? Kita ini keripik nih, kita beli keripik jadi nih, kemas, dijual. Ada transformasi nggak? Apa? Packagingnya. Jadi meskipun kita barangnya yang beli, kemasannya kita bikin, kita labelin dan sebagainya. Jadi ada proses produksi itu ada ini ya, ada perubahan, ada transformasi ya. Transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada Pak. Ya. Membedakan manajemen sama itu, manajemen itu ilmu dan seni ya Pak. Ya. Apa yang menjadikan perbedaan manajemen sama retorika, seni dalam berbicara juga. Manajemen dan retorika. Lebih pengertian manajemen ya. Hampir manajemen itu lebih kaitan ke 4 hal tadi ya, manajemen ya. Retorika itu sebenarnya juga cara misalnya bahwa retorika dakwah misalnya ya, cara berdakwah. Kalau manajemen kan mengandalkan ke 4 poin itu ya, bagaimana dia direncanakan, diorganisasi kan, digerakkan dan dikontrol. Retorika kan lebih ke cara teknisnya ya, teknis dakwahnya bagaimana ya. Apakah dia pendekatan perorangan ya, apakah misalnya bareng-bareng lebih ke cara. Hampir sama tapi lebih luas manajemen ya, retorika. Dan bahasanya aja kan ya, bahasa retorika dan manajemen lebih kalau lebih luas manajemen dibandingkan retorika. Ada yang lain? Baik, demikian ya perkuliahan hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana definisi dengan manajemen produksi dan operasi, kemudian fungsi-fungsi manajemen ya, kemudian apa saja yang dipelajari dalam manajemen produksi dan operasi, ya, kemudian apa itu transformasi, kemudian manfaat dari manajemen produksi operasi, dan kemudian bagaimana implementasinya bagi di real ya, kondisi nyata. Baik, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam bulan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.